Di tanah Pasundan, nama Prabu Siliwangi bukan sekadar nama raja. Ia adalah legenda, sosok yang dipercaya sakti, bijaksana, bahkan hingga hari ini, masih dianggap hidup dalam cerita rakyat Sunda. Ada yang menyebutnya raja terbesar Pajajaran. Ada yang percaya ia mampu berubah menjadi harimau putih. Ada pula yang mengatakan, Prabu Siliwangi tidak pernah benar-benar menghilang. Namun, siapakah sebenarnya Prabu Siliwangi? Apakah ia benar-benar tokoh sejarah? Ataukah hanya mitos yang dibesarkan oleh zaman? Malam ini, kita akan menyusuri jejak kerajaan Sunda Pajajaran. Membuka naskah kuno, menelusuri kisah perang, hingga misteri hilangnya sang raja legendaris. Inilah, kisah lengkap Prabu Siliwangi. 1. Tanah Pasundan sebelum Pajajaran. Jauh sebelum nama Pajajaran dikenal, wilayah Jawa Barat telah dihuni kerajaan-kerajaan kuno. Hutan lebat membentang luas. Sungai-sungai besar menjadi jalur perdagangan. Gunung-gunung dianggap suci. Masyarakat Sunda kuno hidup dari pertanian, perburuan, dan perdagangan. Salah satu kerajaan tertua di wilayah ini adalah Tarumanegara. Kerajaan Hindu yang berdiri sekitar abad keempat Masehi. Raja terkenalnya adalah Purnawarman. Namanya tercatat dalam prasasti batu. Menjadi bukti bahwa tanah Sunda telah memiliki peradaban besar sejak lama. Namun seiring waktu, Tarumanegara melemah. Dari runtuhnya kerajaan itu, lahirlah kerajaan Sunda. Dan berabad-abad kemudian, muncul kerajaan yang paling dikenang rakyat Pasundan, Pajajaran. 2. Lahirnya Prabu Siliwangi. Nama, Prabu Siliwangi, sebenarnya bukan nama asli. Banyak ahli percaya, Siliwangi adalah gelar kehormatan bagi Raja Besar Sunda. Tokoh yang paling sering dikaitkan dengan nama itu adalah Sri Baduga Maharaja, Raja Pajajaran yang memerintah sekitar abad ke-15. Ia lahir sebagai putra bangsawan Sunda. Sejak kecil, Sri Baduga dikenal cerdas, tenang, dan memiliki kemampuan memimpin. Dalam naskah kuno, ia digambarkan sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. Saat dewasa, ia berhasil menyatukan kekuatan kerajaan Sunda yang sebelumnya terpecah. Dan ketika naik tahta, ia membawa Pajajaran menuju masa keemasan. 3. Kejayaan Kerajaan Pajajaran. Di bawah pemerintahan Prabu Siliwangi, Pajajaran berkembang pesat. Ibu kotanya berada di Pakuan Pajajaran. Diperkirakan terletak di wilayah Bogor saat ini. Kota kerajaan itu terkenal indah. Jalan-jalan tertata rapi. Istana megah berdiri di tengah kota. Sungai mengalir membelah pemukiman. Rakyat hidup makmur. Pertanian berkembang. Perdagangan ramai. Pajajaran menjalin hubungan dengan kerajaan lain di Nusantara. Bahkan pedagang asing mulai berdatangan. Dalam catatan Portugis, kerajaan Sunda disebut memiliki pelabuhan penting. Salah satunya, Sunda Kelapa, pelabuhan yang kelak menjadi Jakarta. Prabu Siliwangi juga dikenal memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia membangun jalan, membuat aturan kerajaan, menjaga keamanan wilayah. Karena itulah, rakyat sangat mencintainya. 4. Prabu Siliwangi dan Harimau Putih. Namun, nama Prabu Siliwangi tidak hanya terkenal karena kejayaannya. Ia juga dikelilingi banyak legenda. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah Harimau Putih. Dalam cerita rakyat Sunda, Prabu Siliwangi dipercaya memiliki hubungan spiritual dengan harimau. Bahkan, ada yang percaya ia bisa berubah wujud menjadi harimau putih. Harimau itu dianggap penjaga tanah Sunda. Hingga hari ini, simbol harimau masih sangat melekat dengan budaya Sunda. Banyak orang percaya, harimau putih adalah lambang kekuatan, keberanian, dan kewibawaan Prabu Siliwangi. Cerita mistis tentangnya terus hidup dari generasi ke generasi. Di gunung, hutan, hingga tempat-tempat keramat, nama Prabu Siliwangi sering dikaitkan dengan dunia gaib. 5. Masuknya Islam ke tanah Sunda. Saat Pajajaran mencapai kejayaan, perubahan besar mulai datang ke Nusantara. Islam mulai menyebar dari pesisir hingga pedalaman. Kerajaan-kerajaan Islam mulai tumbuh. Salah satunya, Kesultanan Demak. Penyebaran Islam juga masuk ke wilayah Sunda. Tokoh-tokoh seperti Sunan Gunung Jati memainkan peran penting. Di sinilah, sejarah dan legenda mulai bercampur. Banyak cerita rakyat menyebut bahwa Prabu Siliwangi menolak memeluk Islam. Namun beberapa anggota keluarganya justru memeluk agama baru itu. Konflik perlahan muncul, tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga keyakinan. 6. Perang dan keruntuhan Pajajaran.
Seiring berkembangnya kerajaan Islam, posisi Pajajaran mulai terancam. Pelabuhan-pelabuhan penting direbut. Sunda Kelapa jatuh ke tangan pasukan Fathahilah. Nama pelabuhan itu kemudian berubah menjadi Jayakarta. Pajajaran kehilangan kekuatan ekonomi. Tekanan dari berbagai arah semakin besar. Hingga akhirnya, kerajaan besar itu mulai runtuh. Dalam sejarah, keruntuhan Pajajaran menjadi akhir dari kerajaan Hindu besar di tanah Sunda. Namun, akhir Prabu Siliwangi justru menjadi misteri. 7. Hilangnya Prabu Siliwangi. Tidak ada catatan pasti tentang kematian Prabu Siliwangi. Dan justru karena itulah, legenda berkembang semakin luas. Ada yang percaya, ia moksa, menghilang secara spiritual. Ada pula yang percaya, ia berubah menjadi harimau putih dan masuk ke hutan. Dalam beberapa cerita, Prabu Siliwangi disebut tidak mati. Ia hanya ngahyang, menghilang dari dunia manusia. Banyak tempat di Jawa Barat dikaitkan dengannya. Gunung Salak, Gunung Gede, Hutan Sancang. Tempat-tempat itu dipercaya menyimpan jejak sang raja. 8. Prabu Siliwangi dalam budaya Sunda. Hingga hari ini, nama Prabu Siliwangi masih sangat dihormati. Ia menjadi simbol kebanggaan masyarakat Sunda. Namanya digunakan untuk jalan, universitas, hingga satuan militer. Kisahnya hadir dalam pantun Sunda, wayang, lagu, dan cerita rakyat. Bagi banyak orang Sunda, Prabu Siliwangi bukan sekadar raja. Ia adalah lambang identitas, lambang kejayaan masa lalu, sosok pemimpin ideal yang bijaksana dan kuat. 9. Antara sejarah dan mitos. Namun pertanyaan besar tetap ada. Mana yang benar-benar sejarah, dan mana yang hanya legenda? Para sejarawan percaya, Sri Baduga Maharaja memang tokoh nyata. Namanya tercatat dalam prasasti batu tulis. Tetapi, kisah harimau putih, kekuatan gaib, hingga moksa, lebih banyak berasal dari cerita rakyat. Meski begitu, legenda seringkali lahir karena kekaguman rakyat terhadap seorang pemimpin besar. Dan mungkin, itulah alasan mengapa nama Prabu Siliwangi tetap hidup hingga sekarang. Prabu Siliwangi adalah perpaduan antara sejarah, budaya, dan legenda. Ia pernah memimpin kerajaan besar di tanah Pasundan. Namanya dikenang sebagai Raja Bijaksana. Namun seiring waktu, kisah hidupnya berubah menjadi mitos yang menyelimuti tanah Sunda. Dan hingga hari ini, di balik kabut gunung, sunyinya hutan, dan cerita para leluhur, nama Prabu Siliwangi masih terus dibisikkan. Sebagai raja, legenda, dan simbol abadi tanah Pasundan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.